Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Musliana SPD, guru kelas 4 SDN 36 Parenreng, Kecamatan Sigiri, Kabupaten Pangkep. Setelah mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Belajar, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan mampu yang pertama memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD atau sering dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik pertama ini terdiri dari 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Terdiri dari beberapa bagian. Bagian A, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Untuk itu, sebelum guru memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri dulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. B. Menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. C. Bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih itu pendidikan. Pada modul 2, mendidik dan mengajar. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa mendidik adalah menentukan segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dengan kodrat keadaan, kodrat memiliki 2 bagian, yaitu kodrat alam yang berkaitan dengan bentuk lingkungan di mana seorang anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu disesuaikan dengan zaman perkembangan anak. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan bahkan perkembangan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan murid, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan hubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam pendampingan murid, perlu menerapkan asas trikon yang dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun bagian asas trikon diantaranya, pertama, kontinu, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dengan berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Dan ketiga, konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terdiri dari beberapa bagian. Bagian A, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. B, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. C, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan D, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Modul kelima atau modul terakhir, pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Memiliki beberapa bagian, diantaranya bagian A, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan saat ini guna hanya sebagai fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid. B, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kodrat alam bahkan zaman murid. C, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. D, menerapkan sistem Amon dan semboyan Ki Hajar Dewantara.
ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun kerso, tuturi handayani, yang artinya di depan memberikan tauladan, di tengah membangun semangat, dari belakang memberikan dorongan. Menerapkan pembayaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat pula tri sentra pendidikan, di antaranya pertama, keluarga, yaitu pendidikan pertama bagi anak menjadi dasar pendidikan anak, terutama nilai-nilai agama, berperilaku berbudi pekerti, bahkan cara pandangnya dalam segala hal. 2. Sekolah, yaitu pendidikan kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, bahkan budi pekerti. Dan yang ketiga, masyarakat atau dikenal juga pergerakan pemuda, yaitu pendidikan di lingkungan pemuda atau masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak, yaitu bagaimana cara bergaul maupun berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.